janji tak sumpahi anune ra iso tangi koyo ngono kok jaluk gedung baru apa ora tambah angler le turu la sesasi kok mung absen ping 3 tak sumpahi anune dicokot asu suara rakyat mung ana ning ilat nek pemilu lagi podo semangat gembar-gembar ngalor ngidul ngumbar janji tak sumpahi anune ra iso tangi motiar atur dun satu lagi lagu anyar judulnya Cinlok cinta lokalisasi. Yen aku nyawang sliramu dek rasane kepingin turu geol-geol nggonmu mlaku dek adekku ra iso turu yen aku nyawang esemu dek dadi gukser ning atiku ya dek ya ngawe-awe malam minggu dek pasar kembang gonmu nunggu aku wani mati tresnaku ora mung ana ning lati nyatane saben malam minggu entek duit aku ra peduli aku wani janji sasi sawal kowe tak rabeni dosa bareng-bareng luwe becik kek tobat bareng-bareng matur suwun Keroncong rindu jangan tinggalkan aku pergi jauh darimu jaga selalu hatimu ku kan datang padamu kan ku jaga tidurmu biar indah mimpimu karena di setiap mimpiku kau tersenyum kepadaku bila kau merindu ingin bermanja-manja denganku luahkan hasrat hatimu jangan ragu bila rindu menggebu bila tak mungkin kita bertemu dengarkan ini lagu keroncong rindu
don't leave me, oh baby. Even while so far away, always be up for me. I will come to you, baby. I'll stand by while you're sleeping to make your dream beautiful. Because always in my dream you give and smiling for me. Bila kau merindu, ingin bermanja-manja denganku, luahkan hasrat hatimu, jangan ragu. Bila rindu menggebu, bila tak mungkin kita bertemu, dengarkan ini lagu keroncong rindu. Dengarkan ini lagu keroncong rindu. Dengarkan ini lagu keroncong reggae. Matur suwun. Terima kasih Mas Anjar atas sedikit selingannya. Selanjutnya kami persilakan Pak Taufik Ismail untuk naik ke atas panggung. Teman-teman sekalian, sambil kita tadi saat mukadimah sudah beberapa kali mengambil kesimpulan dari selebaran-selebaran yang ada, kita akan menggali lebih dalam lagi bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir. Ada Cak Nun, Pak Taufik Ismail, Pak Abdullah Yamahwa, dan Pak Hendra. Mungkin kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi, agar kita tadi mungkin teman-teman yang tadi sudah sempat memaparkan bisa nanti ikut berkontribusi lagi pada sesi tanya jawab. Untuk sementara ini Cak Nun, Pak Taufik, Pak Abdullah Yamahwa, Pak Hendra, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mendengar Mas Taufik hadir, saya masih di rumah Syekh Nur Samad, Mbak Fatin, dan saya, teman-teman share Mas, gambarnya Mas Taufik di sini tadi ke berbagai macam grup media sosial dan BBM dan internet, dan saya bilang kita itu sering sekali merasa cemas dan mungkin agak uring-uringan dan putus asa melihat segala sesuatu di sekitar kita. Dari yang kecil-kecil sampai soal pilpres segala macam kita gampang cemas. Karena kita menyangka Allah itu bukan al-fa'al, Allah itu bukan yang maha bekerja. Kita pikir yang kerja cuma kita, jadi kalau kita terdesak terus kita cemas. Padahal Allah maha bekerja, dia punya rancangan, dia punya plan, dia punya kehendak, dia punya qadha dan qadar, dan dia melaksanakannya tidak bilang-bilang sama Anda, karena Anda bukan anggota kabinetnya Allah. Jadi ya diam-diam dia kerjakan, ya'malu al-fa'al. Kalau itu tidak ada dari Asmaul Husna, kalau fa'al, nyun sewu Mas Taufik, saya sambung dulu, al-fa'al itu kalau ada dua huruf bertemu terus menjadi tasdid, itu berarti ada ulangan-ulangan. Jadi misalnya kalau Al-Ghafur
itu Allah yang maha mengampuni secara luas dan mendalam, Ghafur. Tapi kalau Ghaffar itu F-nya 2, fa-nya. Itu berarti Allah mengampuni berkali-kali. Sudah ngampuni lagi. Ini menurut Cak Fuad, rujukan ilmu kita bersama di Padang Bulan kemarin. Jadi Al-Fa'al itu berarti itu Allah itu maha bekerja dan bekerja. Nah, yang kita penasaran kan kira-kira pekerjaan Allah di Mahkamah Konstitusi bagaimana kan gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, hadirnya Mas Taufik, Pak Abdullah, dan Pak Hendra, ini kan pekerjaan Allah 100% yang memberi hidayah kepada mereka untuk menyediakan rahmat bagi kita semua. Nah, sekarang tergantung Anda, rahmatnya ini seberapa besar, itu tergantung software Anda. Kalau Anda punya kompatibilitas tinggi terhadap ilmu-ilmu yang bisa kita gali dari beliau bertiga, maka kita akan dapat banyak. Tapi kalau kita masih Windows 31 ya oleh ya dikit saja, apalagi masih DOS dan Siraid dan WS. Tapi saya yakin Anda sudah sampai tingkat yang update ya di bidang software, sehingga insya Allah Anda akan bisa menggali. Nah, beliau bertiga ini tidak seperti Anda yang tidak jelas kerjaannya. Jadi beliau bertiga punya tugas yang jelas iramanya, jelas prosedurnya, sehingga tidak mungkin sampai larut malam. Sehingga saya tadi minta, ayo kita cepat. Him tetap di sini Mas Ibrahim sama Anda, tetap di sini. Ini harus kita sambung dulu. Jadi saya Mas Taufik, saya mau tanya dulu ini, Anda ini rata-rata umur berapa yang datang malam hari ini? 20, 30? 17, punjul telulas. Ya, tadi 30. Oke, kalau saya ngomong tingkat pendidikannya rata-rata apa ini kira-kira? SMA ke atas, yang SMA ke bawah ada? Ada ya? Oke. Kalau lubis itu, mana lubis? Oke, jadi SMA mahasiswa ya, yang sudah bekerja angkat tangan. Lumayan Mas, lumayan Alhamdulillah. Saya tidak akan tanya satu persatu kerjaannya apa, tapi pokoknya kerjaan di kota ya. Pasti bukan bertani, bukan... Iyalah pokoknya kudo lah, bu buru, bu direktur, pokoknya kudo lah itu. Tempat orang stres. Kalau di desa tidak ada stres, karena penderitaan kayak apapun mereka menerimanya dengan cara berbeda dibanding kita bersama. Tidak akan bunuh diri seperti Robin Williams, karena sebelumnya dia mengejek kata jihad habis-habisan. Gitu. Tapi itu bukan, tidak ada hubungannya mungkin ya. Memang dia mengalami bipolar psikologis, jadi dia selalu mengalami lonjakan-lonjakan karakter yang berbeda-beda sehingga dia bingung sama dirinya sendiri. Itu karena tidak ada Allah, maka tidak ada bimbingan, tidak ada hidayah, tidak ada istikharah, tidak ada macam-macam yang di dalam Islam atau di dalam tradisi kita punya banyak sekali metode-metode. Nah, kalau wilayahnya dari mana aja Mas? Jakarta Pusat, angkat tangan. Jakarta Utara. Oke, Jakarta lainnya selatan. Wah. Timur. Seimbang kok. Barat Mas Taufik ya. Barat. Yang luar Jakarta. Lah, dari mana itu Mas? Tangerang. Di? Tulungagung. Tulungagung. Lah pembelakrak rene ya. Oke. Teman-teman sekalian, supaya Mas Taufik kenal Anda, supaya Mas Taufik mengerti setting Anda, Pak Abdullah mengerti setting Anda. Sekarang saya balik. Yang sudah pernah mendengar atau syukur mendalami Pak Taufik Ismail, angkat tangan. Pernah mendengar? Oh, wes kabeh, Pak. Relatif sudah semua. Yang angkat tangan pernah mendengar, yang tidak angkat tangan sangat pernah mendengar, sehingga tidak heran lagi.
andaikan saya tanya sama Anda, kalau Anda ketemu Pak Taufik Ismail, apa yang Anda ingin ketahui dari beliau? Oke, angkat tangan yang mau memberi pertanyaan. Sebelum beliau nanti akan puncaknya membaca puisi untuk Anda semua. 1, 2, 3. Oke, 3 dulu ya. Silakan Mas, tolong mikrofonnya. Ya, pernah membaca tentang artikelnya tentang kenapa malu menjadi rakyat orang Indonesia. Oke. Sehingga pertanyaan Anda adalah, kenapa malu Mas? Kenapa malu? Oke, sebelum diterusin soal malu ini, saya ingin memberi wacana. Saya kan kemarin berhari raya di Eropa, di Korea Mas. Di Korea. Saya Idul Fitri di Busan. Terus barusan saja belum lama sebelumnya kan Presiden Korea kan bunuh diri, dan juga ada yang bunuh diri yang kapalnya, yang pemilik kapal yang tenggelam yang memuat anak SMP 279 itu. Jadi di Korea itu rasa malu sangat tinggi sehingga tidak wajar. Jadi mereka itu karena tidak tahu dari mana asalnya dan tidak tahu akan kemana, tidak punya akhirat ya. Jadi mereka itu juga ketika menerapkan nilai-nilai budaya itu juga banyak ketidaktepatan. Misalnya, kenapa presiden bunuh diri? Karena istrinya barusan dikasih duit sama temennya. Bukan sogoan, bukan kolusi, hanya dikasih untuk sodako, untuk aja, persahabatan aja. Padahal di sini disogok kayak apapun tidak akan mundur. Kan begitu kan? Gitu. Kalau di sana hanya sekedar dikasih duit, padahal tidak salah secara hukum, tidak salah secara moral, itu pun suaminya malu bunuh diri. Pemilik kapal itu juga wanted, dia dicari oleh kepolisian Korea 4 triliun won. Kalau bisa menemukan beliau, istrinya 3 triliun, anaknya 3 triliun. Jadi seluruh yang bertanggung jawab atas kapal itu menjadi terdakwa. Jadi kalau direkturnya terdakwa, pemiliknya terdakwa, sak keluarganya terdakwa semua di sana. Di sini belum pernah ada kecelakaan yang ada terdakwanya. Karena orang Indonesia menganggap kecelakaan itu kehendak Allah, kan begitu? Udah nggak ada yang salah lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sementara di sana semua merasa malu. Pemilik kapalnya merasa malu bunuh diri. Jadi output dari bunuh diri, aplikasi dari rasa malu itu bunuh diri karena mereka tidak punya skala akhirat. Jadi hidupnya di dunia, tujuannya ya dunia, segala sesuatunya dunia. Sehingga orang Korea itu jauh dari orang Indonesia soal kebahagiaan. Mereka jam 8 malam sudah, jam 8 pagi kerja sampai jam 8 malam bingung. Saya ini siapa? Dulu dari mana asalnya? Kok bisa di sini? Terus besok-besok kemana? Karena bingung nggak bisa jawab, karena nggak ada agama, akhirnya minum. Mabuk, terus tertidur, pagi bangun lagi kerja lagi. Jadi mereka itu adalah, mereka masih abad 18 yaitu tanam paksa. Mereka disuruh bekerja terus-menerus dan hanya kerja itu saja yang mereka kenal dalam kehidupan. Dan tidak ada dimensi yang lain kecuali kerja. Tapi mereka sangat menyembah kerja sehingga mereka tidak merasa dipaksa. Sehingga bukan tanam paksa namanya. Jadi cara menjajah yang terbaik adalah jangan sampai yang dijajah ngerti bahwa dia dijajah. Maka kalau ingin menjajah Indonesia, media massa harus bikin mindset baru. Bahwa ini cocok, ini hebat, ini cocok, yang bagus begini. Nah, kalau mindsetmu sudah bisa berubah, maka besok Anda tidak merasa Anda sedang dijajah. Insya Allah itu akan kita laksanakan bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan supaya cepat-cepat. Ya, oke. Nah, di sini tidak ada rasa malu, di sana ada rasa malu. Mas Taufik akan punya alasan sendiri. Kalau misalnya bawa itu ya dibaca juga, Mas. Kayaknya ya, supaya semuanya tahu ya. Aku malu menjadi bangsa Indonesia, orang Indonesia. Oke, yang kedua Mas, yang kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karya dari Pak Taufik Ismail yang saya kagumi adalah Sajadah Panjang yang dinyanyikan oleh Bimbo. Nah, saya orang awam, Cak, jadi saya pengen tahu dari Pak Taufik Ismail langsung arti dari sajadah panjang itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah panjang. Ada sajadah panjang tuh ya. Itu yang nyanyiin saya, Mas. Karena kemana-mana saya selalu dituduh orang bimbo. Dorong ngincor-ngincor gini. Di warung gitu mendekat.
noleh gini terus malu. Akhirnya diberani nyun sewu Pak Bimbo ya. Saya bilang, oh bukan, saya Caca Handika. Yes, nyenengke. Mas di mana-mana saya selalu dituduh Bimbo, Pak. Tapi saya punya alasan yang sangat jelas. Bimbo itu orang Sunda, orang Bandung, saya orang Jawa, saya orang Jogja. Kalau tidak percaya, dengerin saya, kan pasti bukan Bimbo toh. Ada sajadah panjang, masuk ngono rek nyanyi ini. Gitu ya Mas ya. Oke. Sajadah panjang nanti akan beliau jawab, tapi yang penting jangan pakai teori materialisme sajadah panjang itu. Sebab kalau sajadah panjang material kan dawa, kayune piro iku, dari sini sampai Masjidil Haram sajadah kabeh sampai di dukure laut dikai sajadah. Gitu. Mending pakai sajadahnya Aladin terus kita bisa naik di sajadah gitu. Jadi beliau maksudnya adalah betapa kita ini bersujud dan mengaliri keabadian sampai ke Allah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Tepuk tangan untuk beliau, tepuk untuk beliau. Mas, luar biasa loh Mas. Jadi file beneran di teman-teman Anda yang ketiga. Tolong misal. Sajak-sajak yang dinyanyikan oleh Bimbo, saya suka sekali. Tapi masa-masa kalau Ramadan, religius tidak ada lagi lagu-lagu Bimbo. Yang saya sukai lagu-lagu syair-syair Pak Taufik yang diangkat ke lagu-lagu Bimbo. Itu aja. Oke. Mas Taufik, 3 pertanyaan dulu. Kalau masih ada, tolong nanti ya berikutnya ya. Mudah-mudahan kita taat sama Mas Taufik sampai jam berapapun beliau. Kalau beliau harus kembali, kita taat dan kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah. Saya mohon dengan sangat Al-Fatihah dulu 1 kali untuk Mas Taufik, Pak Abdullah dan Mas Hendra. Allahu yutawwilu umurahum ya. Allah akan memanjangkan umurnya karena manfaat beliau bertiga ini luar biasa besar untuk masyarakat, dan Allah tidak tega untuk bersegera meminta beliau ke surga karena bumi masih sangat membutuhkan beliau. Kalau Anda mendoakan beliau berumur panjang, maka pantulannya juga Allah pekewo, wong dia yang doain berumur panjang, masa yang berdoa sendiri tidak dipanjangkan umurnya. Kan gitu logikanya Allah. Jadi sering-seringlah mendoakan saya berumur panjang, karena nanti logikanya Tuhan gitu, waduh ini yang didoakan aja saya panjangin umurnya, masa yang mendoakan tidak. Berarti yang mendoakan juga lebih dipanjangkan umurnya lagi. Itu Islam tuh kayak gitu, enak banget ya. Kasih banyak duit ke orang-orang supaya Allah kasih, wah itu sering ngasih duit orang, wah saya nggak enak tak kasihnya yang banyak lagi, gitu loh caranya ya. Oke teman-teman sekalian, ila hadini as-solihah, beliau mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, dan menambah manfaat beliau untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, marilah kita mensyukuri dan menyerap ilmunya Allah melalui Mas Taufik Ismail, Pak Abdullah dan Mas Hendra. Mas Taufik, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, Mas Abdullah dan Mas Hendra yang saya hormati, hadirin seluruhnya. Saya berkali-kali ingin datang secara mendadak, tidak memberitahu pada Cak Nun dalam acara Kenduri Cinta ini. Nah, itu sudah berbulan-bulan lamanya. Baru kali ini saya berhasil datang, dan kemudian saya mendapat informasi, Masya Allah, Kenduri Cinta sudah 14 tahun umurnya. Berapa? Sudah 14 tahun, alhamdulillah. Semoga Kenduri Cinta panjang umur. Apa yang saya inginkan dari saya datang ke Kenduri Cinta? Saya ingin baca puisi. Setiap habis Ramadan,
Kita rindu lagi Ramadan, saat-saat padat beribadat tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, kita cemas kalau tak sampai umur kita di tahun hadapan. Berilah kami kesempatan. Alangkah nikmat ibadat di bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridhonya. Setiap habis Ramadan, rindu kita tidak pernah menghilang. Mohon, Rabbana mohon tambah umur setahun lagi. Rabbana berilah kepada kami kesempatan. Kemudian saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dari 3 itu. Yang pertama, kenapa saya menulis puisi yang judulnya Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Begini ceritanya. Pada tahun 50-an, kemudian 60-an juga, itu terjadi ketegangan politik yang luar biasa di Indonesia, dan kemudian perebutan kekuasaan yang berdarah dari PKI, dan kemudian kita mengalami pada waktu itu krisis ekonomi yang hebat sekali, dan kemudian tidak tahan kami menghadapi itu. Kemudian itu dihadapi dengan semua kekerasan itu dihadapi. Dan kemudian untuk pendek cerita, rezim Orde Lama tumbang. Kemudian naiklah rezim yang baru, Orde Baru membawa pembaruan, sangat melegakan suasananya. Pada waktu itu rasa depresi hebat sekali, tidak tertanggungkan rasanya. Nah, kemudian rezim yang baru itu bagus, fungsinya cuma sekitar 3 tahun. Kemudian maraklah salah guna kekuasaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kami yang ikut mendirikan pemerintahan baru itu berusaha dengan sekeras mungkin untuk mengembalikan jalannya ke jalan yang lebih jejak, yang lebih lempang. Tidak berhasil. Nah, pada waktu itu saya menulis puisi lagi. Sebelumnya pada tahun 65 itu juga puisi-puisi yang disebut sebagai puisi-puisi demonstrasi. Kemudian sesudah itu puisi-puisi yang turun hujan rupanya ya. Ya. Ya Allah, redakan hujan ya Allah. Redakan hujan untuk jemaah kami ini. Ya. Amin. Nah, kemudian apa yang saya beri judul kepada puisi-puisi itu? Ada sebuah perjuangan yang sudah dilakukan dan berhasil, akan tetapi gantinya itu tidak memuaskan, dicoba untuk dirubah, tidak berhasil juga. Nah, saya malu. Itulah sebabnya maka saya sebut kumpulan puisi itu Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi disebut sajadah panjang. Sajadah panjang ini dinyanyikan oleh kelompok himpunan musik Bimbo. Salah satu yang menjadi lagu yang disukai sekali oleh publik. Nah, kisah awal dari puisi ini adalah ketika biasanya grup Bimbo memberikan kepada saya lagu-lagu kemudian untuk diisi liriknya. Padahal saya lebih suka kalau puisi-puisi saya langsung dinyanyikan. Jadi tidak ada kewajiban dari apapun dari saya untuk
melakukan penulisan. Tapi kalau puisi lagu diberikan kemudian harus diisi, nah itu kerja berat bagi saya. Ketika lagu itu diberikan kepada saya, nah apa ini yang akan saya isikan ke dalamnya? Saya ingin berbicara mengenai sholat, mengenai kewajiban nomor 1 di dalam agama kita. Bagaimana caranya menyatakan itu? Alat untuk menyatakan itu adalah sajadah. Dan kemudian sajadah itu saya beri ciri sajadah yang panjang sekali. Saya berjalan di dalam hidup itu di atas sajadah itu. Begitu terdengar suara azan dan kemudian saya berhenti bekerja dan kemudian langsung sholat di atas sajadah panjang itu. Itulah riwayat dari lahirnya lagu Sajadah Panjang. Kemudian yang ketiga tadi, Anda suka sekali syair-syair Bimbo, tapi pada tidak banyak mendengarkannya. Iya. Kalau begitu beli saja kasetnya. Atau CD. Iya. Nah, Baik, berdiri ya. Tepuk tangan semua, bismillah. Tepuk tangan cinta ya. Dan optimisme. Semangat ke depan. Ya. Wah, berat ini untuk berdiri. Nggak usah deh. Saya duduk saja ya. Ya. Duduk tetapi jiwanya berdiri, sama saja Mas. Ya. Sama saja ya. Bukan berarti saya memerlukan kedudukan. Pegel Pegel banget. Celupkan jarimu ke air lautan. Bertanya seseorang pada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia kini dengan akhirat nanti. Menjawablah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, angkat jarimu. Kemudian air yang menetes-netes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Air yang ada di selebihnya di lautan, air yang tersebar di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Masya Allah, alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil makna dunia, wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah, wahai tak berartinya dunia. Yang mengejar akhirat, mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia, cuma mendapat dunia. Mudah-mudahan jamaah kita ini, mudah-mudahan keluarga kita di rumah, mudah-mudahan bangsa kita akhirat dan mendapat kedua-duanya, akhirat dan dunia. Oke, sebelum Mas Taufik, ini ibarat makan, ini baru pembukaan lah. Kita ingin makanan yang lebih prasmanan lagi dari Mas Taufik, tapi juga ada Pak Abdullah dan Mas Hendra. Sebelum itu saya ingin tanya sama Mas Wahyu, ada yang hafal puisinya Mas Taufik, yang hafal enggak sampean? Belum ada. Oke, ini yang sering baca puisi di sini. Mas Taufik, andaikan ada orang mau baca puisinya Mas Taufik, apa yang Mas Taufik kasihkan untuk dibaca oleh Mas Wahyu? Ini untuk menyambung cinta Mas Taufik ke kita dan kita kepada Mas Taufik. Wahyu, tolong ini ke Pak Taufik untuk diberikan puisinya untuk Anda baca. Spontan bisa ya? Berani ya? Ya, oke. Satu aja Pak. Oh, satu saja? Ya. Oh, kalau satu saja? Oh, ini. Ya, ini. Ya, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hati kami, Muhammad Taufik Ismail. Rabbana ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami dari noda, iri dan dengki, dari cacat, angkuh dan sombong. Rabbana ya Tuhan kami, sembuhkanlah hati kami dari sifat tipu dan dusta, dari cacat, uzuk dan ria. Mulut kami suka betul bergunjing, bergosip sepanjang hari. Mulut kami senang betul menyakiti hati kawan sendiri. Rabbana ya Tuhan kami, sembuhkanlah hati kami, bersihkanlah hati kami. Cak, boleh sedikit curhat saya, Cak? Ya. Jadi ya sedikit curhat ini. Jadi ketika kami merasakan perlunya mendeklarasikan gerakan Ma'iyah Nusantara yang disingkat menjadi Kemanusa, kami berpegang teguh pada nama ini dan mengisinya dengan nilai-nilai kebangsaan dari kami untuk kita, hingga kita pun bersama-sama dalam kebersamaan yang membersamakan. Kebersamaan dalam nilai dasar gerakan yang berketuhanan tauhid, kebersamaan dalam formasi dasar gerakan yang berkearifan dan kenusantaraan teosofi, kebersamaan dalam formasi dasar gerakan dengan kepemimpinan partisipatoris yang berkedaulatan imamah. Ya, kita harus terus bersama dan bersama dalam membersamakan pembebasan, pembodohan, ketertindasan, dan ketidakadilan yang berketergantungan. Menjadi bangsa yang para mandiri, yang berderajat, berharkat, dan bermartabat. Inilah formulasi dasar dari gerakan Ma'iyah kita untuk Indonesia mulia. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, supaya Mas Taufik, Pak Abdullah, Mas Hendra tidak heran ini apa ini ada gerakan Ma'iyah Merdeka ini. Saya ingin kasih tahu dikit. Pertama, Mas Taufik kalau ini sudah 14 tahun, induknya di Jombang sudah tahun ke-22. Kalau di Jogja sudah 16 tahun, di Semarang 15 tahun, Jakarta 14 tahun, di Surabaya 7 tahun. Jadi saya sudah 21 tahun setiap bulan ke Jombang, di sini 14 tahun setiap bulan saya ke Jakarta. Dan alhamdulillah sponsornya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perusahaan, tidak ada pemerintah. Itu pun kalau ngedarin kotak Mas dapatnya dikit banget Mas. Ya ning piye meneh jan kere-kere kabeh syarat piye meneh. Ya sudahlah. Tapi pokoknya ternyata tanpa ya sudah karena keikhlasan semuanya jadi. Dan itu terus menerus dan kita sampai jam 3 pagi itu pertama supaya beliau mengenal Ma'iyah ini bukan madhab dalam Islam. Bukan ormas, tidak ada pimpinannya, tidak ada kiainya dan tidak ada panutannya. Tidak ada anak buahnya, tidak ada bapak buahnya. Panutannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya di sini bukan untuk memberi ajaran kepada teman-teman. Karena ini mengalir terus Mas. Ini kan ada yang sudah semester 14, ada yang baru semesteran pertama ini. Macam-macam ini mengalir terus dan
pijat. Saya tidak pernah memberi ajaran apapun, yang saya lakukan hanya membukakan pori-pori kecerdasan mereka, membukakan pori-pori logika mereka. Saya pijat, mereka jadi gembira hidupnya, menjadi lebih cerdas, menjadi tidak mudah ditipu oleh Jokowi maupun oleh Prabowo, tidak mudah ditipu oleh siapapun, tidak mudah ditipu oleh dunia, dan mereka tidak akan takjub kepada dunia. Mereka takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu meskipun kelihatannya preman-preman, Mas, nggak ada yang santri, nggak ada yang pakai peci, nggak jelas, gitu. Agamanya juga macam-macam. Saya tidak tahu. Kalau dia Muslim, saya belum percaya amat. Karena Muslim tidaknya dia ada di dalam hati dia dan pikiran dia dengan Allah. Kalau dia tampil ke saya dengan peci dan dia sholat di depan saya, itu bukan jaminan bahwa dia Muslim. Sebagaimana saya juga belum tentu Muslim di hadapan Anda. Meskipun tanda-tanda keislaman saya ada. Tapi siapa tahu saya sebenarnya menipu Anda, kan Anda juga tidak tahu. Maka mereka sangat berhati-hati dan mereka tidak mudah untuk menuduh-nuduh siapapun. Sehingga mereka sangat rendah hati. Jadi Pak Abdullah, ini bukan gerakan politik, bukan gerakan apa-apa. Ini cuman tukang pijit keliling. Ya, anak-anak jadi kerjanya lebih bagus, badannya lebih sehat. Bayangin dari jam 9 sampai jam 3 pagi, mereka ntar jam 7, jam 8 kerja lagi, tidak ada masalah. Dan mereka sangat sehat karena itu, karena kita juga tahu penipuan-penipuan prinsip kesehatan yang diimport ke kita. Kan gitu, sehingga mereka di sini kita tunjukin sehat tuh begini loh. Dari hati, pikiran, sampai badan, dan seterusnya. Terus dari Allah, Rasulullah kita, Allah, Rasulullah kita, dan seterusnya. Sehingga insya Allah sehat walafiat. Kecuali yang Allah mengendakinya sakit. Kalau itu sudah di luar, manajemen kita. Jadi Pak Abdullah, jangan, ini, di sini tidak ada penganut saya. Kalau pengikut Rasulullah, itu urusan mereka. Tapi tidak boleh menganut saya. Di antara Allah sama Anda tidak boleh ada siapa-siapa kecuali Rasulullah. Tidak boleh ada saya, tidak boleh ada MUI, tidak boleh ada NU, Muhammadiyah, Madhab, Wahabi, Sunni, Syiah, Ahlussunnah, apa aja tidak boleh ada. Yang ada Allah sama dia. Kalau sholat tidak boleh ingat apa-apa kecuali Allah. Dan kalaupun ada yang selain Allah diingat hanya Rasulullah Muhammad SAW. Karena selama ini dunia, PBB, negara, NKRI, MUI, Ustadz, Kiai menghalangi jalannya manusia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Anda menempuh kemerdekaan. Yang disebut kemerdekaan ma'iyah nomor 1 adalah Anda mandiri kepada Allah karena engkau lahir sendiri dan nanti meninggal sendiri, tidak bisa dilindungi siapapun. Meskipun orang tuamu sendiri, sahabatmu sendiri, ustadzmu sendiri nggak bisa melindungi kamu. Yang bisa menolong kamu cuma satu, doa anakmu atau syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini sekali lagi ini bukan gerakan sosial, bukan ini cuman ya orang iseng-iseng datang daripada mau nonton nggak punya duit, ya toh. Mau apel juga udah nggak jelas. Jadi mending ke sini gitu Mas. Nah lumayan di sini ketemu malaikat Jibril sama iblis sekaligus. Nah mereka tinggal pilih. Setiap mereka melangkah itu keputusan pribadi mereka. Kalau Wahyu membacakan gerakan ma'iyah merdeka, itu keputusan Wahyu sendiri. Kan begitu ya. Dan setiap orang boleh membuat gerakan apapun karena ini bukan madhab. Bukan Syafi'iyah, bukan Hanafiyah, bukan Malikiyah, bukan Hambali. Bukan apapun. Yang ada adalah setiap orang jujur kepada dirinya sehingga dia jujur kepada Allahnya. Kira-kira gitu ya. Dan tidak boleh ada yang punya possessiveness satu sama lain. Saya tidak akan menganggap Anda anak buah saya dan saya kehilangan Anda, saya harus tidak apa-apa. Anda kehilangan saya juga ora paten. Yang penting tidak kehilangan Allah di dalam hidup Anda. Kalau MH boleh tidak ada. Anda boleh tidak ada. Yang harus ada adalah Allah. Dan kalau ditawar siapa yang selain Allah harus ada, Muhammad SAW. Karena tadi kami bisik-bisik sama Pak Abdullah. Karena Mas Taufik baca puisi. Celupkan jarimu ke laut. Kemudian tarik. Ketika ada setetes air dari ujung jarimu. Itulah dunia seisinya. Kan gitu ya Mas ya? Itu Rasulullah itu. Saya bilang sama beliau tadi. 1000 kali lipat lebih tahu tentang itu. Cuman dia dibatasi perjanjian sama Allah. Muhammad, yang ini boleh kamu omongkan langsung, yang ini jangan diomongkan kalau tidak ditanya. Makanya karena yang nanya enggak banyak. Paling Ali bin Abi Thalib yang nanya. Umar itu enggak banyak nanya.
Dan kalau nanya ya syariat-syariat aja, fikih-fikih aja. Yang ilmu Ali. Akhirnya Rasulullah nggak tahan juga kadang-kadang. Terus dia bilang, "Li, kamu tahu nggak tentang ini?" "Oh, belum tahu ya Rasulullah." "Mau saya kasih tahu." Nah, kan? Akhirnya kan boleh diomongkan. Nah, karena nggak ada yang nanya, akhirnya dipancing. Dan lihat, hadis-hadis kan banyak yang begitu. "Tahukah engkau?" Lagi ya apa kan sing takon iki arek-arek iki. Dileng delak hom tok ae. Kan sing takon akhirnya kepeksa iki. "Tahukah engkau siapakah orang yang," gitu kan? "Belum tahu ya Rasulullah." Nah, gitu baru Rasulullah ngomong sambil sorry ya gitu ya. Gitu, sambil minta maaf sama Allah. Di satu. Misalnya Ustaz, kemarin di Padang Bulan kita mulai lagi tafsir dari awal. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya ambil satu saja supaya tidak terlalu panjang. Ketika Anda sampai gini, kalau Iqra itu harus bismi, ismi, tidak boleh Iqra tok tanpa ismi, tanpa landasan. Kalau Anda punya landasan, landasannya harus Allah. Jadi Iqra bismi Allah, tapi Allahnya pada fungsi Rob. Bukan Iqra bismi ilahik, bukan, tapi Iqra bismi Rabbik. Ini nanti ada urusannya sendiri. Baru Anda harus tahu bedanya Allah, ilah sama Rob. Kalau Anda bersyahadat, jangan asyhadu alla robba illallah, tapi asyhadu alla ilaha illallah, karena ada bedanya dua itu. Posisi dan fungsinya, gitu ya. Nah, ini kapan-kapan untuk PR kita. Terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Kenapa kok harus bismi? Karena harus ada landasan. Kenapa harus bismi rabbik? Karena landasan yang satu-satunya historis bagi manusia adalah Rob. Kenapa landasannya harus Rob? Karena dia yang alladzi khalaq. Itu logikanya begitu. Karena dia Iqra bismi ustadz siapa, kiai siapa. Karena dia alladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ini yang mau saya sambungkan ke Pak Abdullah. Karena Allah yang menciptakan, dan Allah menciptakan dari segumpal darah. Dalam epistemologi Mas Taufik, al-alaq itu alladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu dalam bahasa Arab sesuatu yang menempel. Anda tahu, yang menempel di rahim ibu itu yang kelak menjadi kamu. Ketika sudah ovum sama, ya Mas ya, sama sperma bertemu, maka dia terus menempel. Maka profesor-profesor di Amerika bilang, tidak mungkin ini omongan Muhammad, ini pasti omongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka masuk Islam. Ya, kalau Muhammad yang ngomong al-alaq, harus punya mikroskop dulu. Dia harus bisa ngelihat rahim seorang ibu di dalam pakai ronsen, ada yang nempel. Baru Muhammad bikin puisi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Maka tuduhan orang-orang bahwa Quran itu karya Muhammad menjadi batal karena mustahil manusia di abad 7 mengetahui ada yang menempel di rahim seorang ibu. Pasti Allah sendiri yang mengatakannya. Sejak itu banyak orang yang percaya kepada Al-Quran dan Islam. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, Pak Taufik, Pak Abdullah, nanti Mas Taufik juga masih akan sampai jam 11 berapa gitu ya kira-kira ya. Menurut dia 11.59 Mas. Oke, jadi ini sekedar memancing beliau karena beliau ini aktivis sejak zaman Orba juga. Orang sekarang kalau ngomong Orba langsung negatif Mas. Padahal Orba itu kan perjuangan untuk memperbaiki dari keburukan-keburukan di Orla kan gitu ya Mas ya. Nah sekarang ini nggak jelas Orla itu baik atau buruk, nggak jelas. Orba baik atau buruk nggak jelas, reformasi baik atau buruk nggak jelas, tergantung dia pas capres 1 apa pas capres 2. Kan begitu. Baik buruk tergantung kepentingannya, sekarang kan begitu. Nah, Anda saya kira bisa mengemukakan banyak hal yang dialektis karena beliau aktivis ketika HMI dulu masih